Hi, welcome to ELF English Learning Fast. Hi everybody and welcome back to ELF. Today's video, I'm going to teach you all about past perfect continuous tense. Di video kali ini, teman-teman akan belajar tentang tenses yang ke-8, yaitu past perfect continuous tense. So, simak dengan baik and keep on watching. Biasanya, past perfect continuous tense digunakan untuk kalimat atau pernyataan dari kegiatan yang sudah dimulai dan sedang berlangsung di masa lalu. Namun kini, sudah tak terjadi lagi. And then, let's look at the formula. Rumusnya adalah untuk kalimat pernyataan atau kalimat positif, subject plus had plus been plus verb 1 ing atau infinitive ing. Dan jika kalimatnya berbentuk penyangkalan, maka subject plus had not plus been baru plus verb 1 ing atau verb 1 ing. Verb 1 infinitive ing. Bisa pilih salah satu, Miss lebih suka menyebutkan verb 1 ing. Dan yang terakhir, jika kalimatnya berbentuk tanya atau interrogatif, maka had diposisikan di awal kalimat, baru plus subject, plus been, dan plus verb 1 ing atau verb 1 ing. Jangan lupa tanda tanyanya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu verb 1, perhatikan dengan baik ya. Verb 1 adalah kata kerja bentuk pertama, seperti cook, atau do, read, write, dan think. Tentu saja ada verb yang lainnya ya. Kemudian plus ing atau plus ing, yang berarti verb 1 cook menjadi cooking, do menjadi doing, read menjadi apa? Ya, reading. Kemudian write menjadi writing, think menjadi thinking. Cooking artinya memasak atau sedang memasak. Doing sedang melakukan. Oke, salah ya, bukan sedang melakukan. Sedang melakukan. And reading sedang membaca. Writing sedang menulis. Yang terakhir, thinking sedang apa? Sedang memikirkan atau sedang berpikir. So, verb 1 tambah ing. Seperti cooking, doing, reading, writing, and thinking. Buat teman-teman yang mau belajar verb 1, verb 2, dan verb 3, atau kata kerja, verb dalam bentuk irregular verb dan regular verb, bisa lihat di channel ini. Pelajari di sini ya. Dan sekarang kita akan belajar past perfect continuous tense dalam bentuk pernyataan atau affirmative. Contohnya misalnya, untuk subjek I, you, we, they, she, he, it, plus had, plus been, plus verb 1 ing. I had been waiting here for 2 hours when mom came. Saya sudah menunggu di sini selama 2 jam saat ibu datang. So, I sebagai subjek. And then had been waiting verb 1 ing. Here, for 2 hours merupakan object or complement. When mom came, mom adalah subjek. Came verb 2. So, I had been waiting here for 2 hours when mom came. Di sini ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama, saya telah menunggu selama 2 jam. Kemudian, ibu datang. Oke, perhatikan ya, kegiatan pertama, saya telah menunggu. Kemudian baru ibu datang. Jadi ada 2 kegiatan. Nah, jika teman-teman jeli, when mom came merupakan simple past. Kedua kegiatan ini tidak boleh dipisah. Teman-teman tidak boleh membuang when mom came. Karena I had been waiting here for 2 hours when mom came merupakan kalimat past perfect continuous tense yang sempurna. Jadi tidak boleh dipisah ya. Dan juga sebaliknya, teman-teman bisa memposisikan when mom came di awal kalimat. When mom came, I had been waiting here for 2 hours. Saat ibu datang, saya sudah menunggu di sini selama 2 jam. Jadi teman-teman bisa memposisikan when mom came di akhir kalimat atau di awal kalimat ya. Biasanya, past perfect continuous tense ditandai dengan had, been, verb 1 ing. Setelah subjek tentunya.
Had been verb 1-ing merupakan ciri dari past perfect continuous tense. Serta menyebutkan berapa lama hal itu berlangsung. Berapa lama kegiatan itu berlangsung. Maksudnya durasinya ya, seperti for 2 hours, selama 2 jam. Okay, and then Miss berikan contoh lainnya, misalnya, Mom said that she had been waiting for me too. Ibu bilang bahwa ia telah menungguku juga. Kalimat ini merupakan kalimat tidak langsung. Ceritanya, saya telah pulang ke rumah, dan saudara saya bertanya, "Kamu dari mana?" Saya berkata, saya telah menunggu ibu selama 2 jam. Dan ibu bilang bahwa ia telah menungguku juga. So, ceritanya kami sama-sama menunggu. Dan kami berdua sama-sama tidak saling menelpon. So, Mom said merupakan simple past. Mom sebagai subjek. Said merupakan verb 2. She merupakan subjek. And then had been. Waiting merupakan verb 1-ing. For me too adalah object or complement. Jadi, apakah teman-teman sudah paham apa itu past perfect continuous tense? Okay, and then sekarang ayo kita bahas tentang past perfect continuous tense dalam bentuk penyangkalan atau negatif. Nah, misalnya subjek I, you, we, they, she, he, it, plus had not, plus been, plus verb 1-ing. Ingat di sini ada had not. Contoh kalimatnya misalnya, I had not been waiting here for 3 hours when Mom came. Saya tidak sedang menunggu di sini selama 3 jam ketika ibu datang. Jadi intinya saya menunggu selama 2 jam. Dan saya tidak menunggu selama 3 jam. Bukankah begitu pernyataan pertamanya? Ya, jika teman-teman ingat ya. Jadi, I had not been waiting here for 3 hours when Mom came. But I had been waiting here for 2 hours. I sebagai subjek. And then, had not been. Not berada di tengah kalimat untuk penyangkalan antara had dan been. Kemudian, waiting merupakan verb 1-ing. And then here, for 3 hours merupakan object or complement. When Mom came, Mom merupakan subjek, and then came, verb 2. Tentu teman-teman sudah tahu ya. Okay, I had not been waiting here for 3 hours when Mom came. But I had been waiting here for 2 hours. Jadi jelas ya. Saya tidak sedang menunggu di sini selama 3 jam ketika ibu datang. Tapi saya menunggu di sini selama 2 jam. Jadi untuk menyangkal, kita hanya perlu menambah not di antara had dan been. Nah, ada contoh lainnya nih. Misalnya, I had not been studying a lot, so I failed. Saya tak belajar cukup giat, jadi saya gagal. I sebagai subjek, had not been. Not berada di tengah kalimat, antara had dan been. Ini artinya bentuk dari penyangkalan. Studying merupakan verb 1-ing. A lot merupakan complement. A lot artinya cukup banyak. I had not been studying a lot. Saya tak belajar cukup giat atau saya tak belajar cukup banyak. And then, so I failed. I sebagai subjek. Failed merupakan verb 2. Nah, di sini ada 2 kegiatan atau 2 kalimat. Yang pertama, I had not been studying a lot. Saya tak belajar cukup giat. Kemudian, kalimat keduanya, so I failed. Jadi saya gagal. Intinya adalah, jika kamu tidak belajar dengan baik, maka kamu akan gagal mengikuti tes atau ujian. Begitu juga dengan saya. Nah, keseluruhan kalimat ini merupakan past perfect continuous tense. And then now, sekarang kita akan bahas tentang past perfect continuous tense dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif. Perhatikan ya. Nah, dalam bentuk past perfect continuous tense, biasanya had diposisikan di awal kalimat. Kemudian plus subject seperti I, you, we, they, she, he, it. And then plus been.
baru plus verb 1 ing dan tanda tanya. Contohnya misalnya seperti, had you been waiting here for 2 hours when mom came? Apa kamu telah menunggu di sini selama 2 jam ketika ibu datang? So, had diposisikan di awal kalimat untuk bertanya. Artinya apa atau apakah? Had you adalah subjek. And then been, dan waiting merupakan verb 1 ing. Here for 2 hours merupakan object or complement. Dan when I came merupakan past perfect. Mom sebagai subjek, came sebagai verb 2. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang past perfect continuous tense. Jika teman-teman masih merasa belum bisa memahami, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Okay, and then now I'm going to give you a test. Sekarang misalkan berikan tes, buat teman-teman silahkan coba-coba dulu ya. Soalnya adalah, I, blah blah blah, smoking for 7 years. When I finally gave it up. Saya telah merokok selama 7 tahun. Hingga akhirnya saya berhenti. Jadi buat teman-teman silahkan isi pelengkap dari past perfect continuous tense di sini. Oh ya, buat teman-teman bisa juga sekalian buat past perfect continuous tense dalam bentuk pernyataan dan interrogatif atau pertanyaan. Dan tuliskan di kolom komentar. So this is it, all about past perfect continuous tense. Thanks for watching.